Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa melaksanakan kegiatan ataupun perkuliahan seperti biasanya ya. Tidak lupa juga kita doakan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memang sedang sakit, semoga diangkat oleh Allah penyakitnya dan bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, kapanpun teman-teman sedang melihatnya, baik itu malam, pagi ataupun siang hari, semoga dalam keadaan sehat ya ketika menonton ini. Dan sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke 9 ya. Dimana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas atau kita akan melanjutkan beberapa pertemuan yang sebelumnya. Untuk yang kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait aljabar proposisi ya. Dimana aljabar proposisi tersebut adalah membuktikan ya, pembuktian tanpa tabel kebenaran sebetulnya. Jadi kita bisa melakukan apakah ruas kiri dan ruas kanan itu ekuivalen atau tidaknya ya, seperti itu. Itu barangkali materi pada pertemuan yang kemarin ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk normal ya. Nah, ini dia bentuk normal. Apa itu bentuk normal? Sebetulnya secara sederhana, bentuk normal itu adalah dimana kita melihat ataupun membuat sebuah ekspresi logika itu dengan hanya perangkai dasar ya. Perangkai dasar di sini yaitu hanya dan, konjungsi serta negasi, hanya 3. Jadi kalau misalkan ada implikasi, biimplikasi dan yang lainnya harus kita ubah terlebih dahulu sehingga itu menjadi yang dasar itu. Pak, apakah bisa? Bisa, semuanya bisa diubah. Cuman bagaimana cara kita menyelesaikannya. Oke, sebelum kita melanjutkan perkuliahan ataupun melihat video ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, kita akan melanjutkan atau kita mempelajari bentuk normal ya untuk pada pertemuan kali ini. Ya, kita lihat namun sebelum masuk ke bentuk normal, kita akan mempelajari terlebih dahulu karakteristik dari bentuk normal ya, ataupun karakteristik dulu ya. Apa itu karakteristik dari ekspresi logika ya. Nah, kita sebelum ke bentuk normal, kita lihat dulu ke ini dulu ya. Nah, dalam keadaan tertentu kita membutuhkan cara penulisan yang lebih ringkas untuk menunjukkan nilai kebenaran suatu pernyataan majemuk. Nah, perhatikan tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, implikasi maupun biimplikasi. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah konjungsi, ini adalah disjungsi, ini adalah implikasi dan ini biimplikasi. Nah, dari setiap ini mereka memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Mereka memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Di sana kalau misalkan kita lihat konjungsi itu adalah BSSS, di mana di sini memiliki karakteristik bahwa S-nya banyak konjungsi itu. Berbeda dengan disjungsi, disjungsi B-nya banyak ya. Begitupun dengan implikasi ya, itu B-nya banyak juga ya, hampir sama, cuman ada beberapa kondisi berbeda, di mana kalau misalkan bentuk disjungsi itu SSB ya, dimana keduanya S maka menghasilkan nilai S gitu. Kalau misalkan di implikasi itu adalah ketika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka akan menghasilkan yang salah gitu ya. Itu adalah karakteristiknya ya. Nah, kemudian kita akan ubah bahwa B itu 1 dan S itu 0. Nah, ini dia. 1110. Nah, jadi kita tinggal ubah aja, ini berarti ini 1001 tuh kan. Nah, hanya mengubah seperti itu. Jadi ini sangat mudah sekali ya. Nah, kemudian karakteristik P konjungsi P konjungsi Q adalah 1000, P disjungsi Q 1110. Kemudian
eh, implikasi itu 1011 dan ekuivalensi atau B implikasi adalah 1001. Nah, ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Untuk menentukan karakteristik suatu perakit ataupun perangkai perlu diadakan kesepakatan atau konversi bagaimana kita mengurut nilai logika dalam tabel kebenaran. Dalam diktat ini kita sepakat bahwa nilai kebenaran penyelesaian disusun berdasarkan urutan yang sama, yaitu dari benar terlebih dahulu ya. Ini adalah kita awal sudah kita bahas bahwa yang pertama kita urutkan itu dari yang benar dulu baru yang salah ya, jangan sampai tertukar ya. Sebetulnya tidak jadi masalah mau yang mana dulu ya, mau S dulu, ada juga ya di internet ataupun di buku lain itu S yang didahulukan, tapi kita sepakati di sini kita didahulukan yang B dulu ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat ada contoh. Oke, kita lihat pada contoh ya. Nah, ini dia. Carilah ekwasi logika dari karakteristik 0,0004. Berarti kan saya sudah siapkan ada 4 kemungkinan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah. Nah, tapi ini pertanyaan ini 000. Nah, langkah yang pertama untuk menyelesaikan ini kita kembali lihat ke sini. Karakteristik yang banyak nolnya adalah ada di mana? Ada di sini. Berarti otomatis nanti kita akan membuat sebuah ekspresi logika yang ada konjungsinya. Nah, terlebih dahulu kita akan mencoba menulis sebuah konjungsi ya, dimana misalkan kita sudah buatkan ininya ya, pemisalnya banyak ya. Nah, kita akan buat sebuah konjungsi dimana ketika kalau ini kan apa namanya, ketika B ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah pemisalan, misalkan kita P konjungsi Q dulu ya. P konjungsi konjungsi. Oh, ini dia nih, ada konjungsi. Nah, konjungsi Q ya, misalkan ya. P konjungsi Q, P-nya kecil ya. Oke lah. P-nya kecil. Ini apa lagi, terubah lagi. Nah, kemudian kita lihat ketika P dan Q, BS ininya B ya. Ini B, ini S, ini S, ini S. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat yang S-nya ya, yang S semua ya. Berarti kalau kita lihat karakteristik dari 000 itu adalah yang S semua. Nah, berarti kita coba si B ini harus dipasang dengan S. Berarti antara dengan ini dengan ini. Bisa ya, mau pakai dengan konjungsikan lagi dengan P, boleh kita coba ya. Kita coba konjungsikan dengan P yang ini. Nah, dengan konjungsikan lagi dengan negasi P ya. Nah, seperti ini. Negasi P ya, negasi P ya. Oke. Nah, kita lihat ini ke sini ya, S, kemudian juga ini SSS, SBS, ini S ya, ini S juga, kemudian SBS juga. Nah, berarti ekspresinya adalah, ekspresi logikanya adalah yang ini jawabannya. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali ya. Nah, ada yang lain lagi? Ada. Kalau kita menggunakan dengan yang ini juga akan sama hasilnya. Misal ya, kita ganti dengan Q ya, negasi Q. Oke. Q-nya Q besar lagi. Oke, kita dengan Q. Kita lihat ya bahwa di sini untuk yang Q itu
ini ya, B ke S ya, B ke S adalah S, kemudian S ke BS juga, kemudian S ke SS, S ke BS. Nah ini sama ya, bentuknya juga ternyata sama. Nah jadi ada dua ya. Nah, kemudian kita tulis, maka karakteristiknya yaitu panjang-panjang karakteristiknya ya. Karakteristik, oke. Karakteristiknya adalah 0, 0, 0, 0 dan 0. Nah ini sudah kelihatan ya, berarti ada dua jawaban. Nah kita tinggal melihat saja di sini, pintar-pintar atau ya ada dua jawaban, silakan mau pakai yang manapun ya. Jadi dalam satu karakteristik itu akan menghasilkan beberapa ekspresi logika ya. Nah, ini kan contohnya dua, minimal bisa dua ya, mungkin satu ada dua, tapi kemungkinan akan banyak ya. Jadi ini sangat mudah sekali. Jadi tinggal kita lihat di sini. Makanya kenapa saya jabarkan dari P implikasi Q, P negasi Q, negasi P itu, kemudian nah supaya kita bisa melihat gambaran, oh P dengan ini, oh pasangannya gini. Jadi kelihatan kan tadi juga PQ, oke, BSS ini. Kemudian kita ini B ya, jangan sampai ketemu B lagi, nanti B kalau konjungsikan lagi berarti kita kondisikan dengan yang S, berarti yang ini, antara ini dengan ini. Ternyata kita cek kedua-duanya adalah menghasilkan sama ya, seperti itu. Itu adalah bentuk dari ekspresi logika dari 0, 0, 0. Kemudian kita lihat, carilah karakteristik dari ekspresi logika ini. Ya ini mah dicari karakteristiknya, berarti kita tinggal kopikan saja. Ya, oke. Kita kopikan dulu ininya nanti. Nah, yang pertama yang negasi A konjungsi B. Berarti ini adalah S ya. Kemudian ini S, ini B. Dinegasikan. Ya, dinegasikan kan, mintanya dinegasikan lagi. Nah, ini dia. Negasi hasil dari ini adalah apa? Negasinya adalah hasil dari ini, kita balikan lagi hasilnya. Berarti hasilnya adalah B S B S. Nah, berarti ininya adalah 1 1 1 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah karakteristik dari apa namanya? Karakteristik dari ekspresi logika negasi A konjungsi negasi B, seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam dari suatu ekspresi logika ya, logika mencari karakteristik itu akan menghasilkan hanya satu. Ini tidak ada yang lain kan. Nah, tapi dalam sebuah karakteristik itu akan menghasilkan beberapa ekspresi logika. Jadi tidak sama ya, seperti itu. Itu adalah cara menentukannya. Jadi kalau misalkan ekspresi logikanya seperti ini akan hanya satu. Ekspresi logika karakteristiknya hanya satu. Tapi dalam sebuah karakteristik akan menghasilkan beberapa ekspresi logika, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari karakteristik ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah ada contoh yang lain ya. Misalkan ini yang 3 variabel ya, yang 3 karakteristik, yang 3 ini ya, 3 kemungkinan ya misalkan. Nah, kalau yang ini saya pikir tidak ada masalah ya, teman-teman bisa langsung cek sendiri lah. Kalau yang ini mah ya bisa dicoba gitu ya, dicoba maka gitu. Kayak ini satu ya, tinggal dicoba saja, dicari ya tabel kebenaran ya, seperti itu. Ini mudah ya. Kemudian kalau yang ini kita lihat, nah kita lihat ada karakteristik adalah 000. Nah, ini mungkin adalah salah satu jawabannya, tapi kita coba buktikan ya. Kenapa 0? Nah,
kenapa selalu ini kan 000. Nah, kita tahu karakteristik yang 00 itu ditandai atau dimunculkan pada konjungsi. Makanya pasti di sini lebih banyak konjungsinya gitu ya, lebih banyak konjungsinya. Nah, kita lihat, kita buktikan ya apakah ini benar atau tidaknya. Oke, kita lihat. Oke, yang pertama adalah ini ya, PR BB adalah B ya, kemudian BS adalah S, B adalah B S S S. Nah, sudah lumayan ya. Kemudian kita bisa, nah ini dia mendisjungsikannya ke sini ya. Nah, kalaupun mau ke negasi ki, ya ini negasi ki ya, negasi ki supaya nanti lebih mudah ya. Nah, negasi, kalau negasi ini kan BS nya ini tetap B nya sama ya, ini tetap sama ya, tetap ya. Nah, jadi mungkin sebenarnya bisa saja yang menggunakan negasi ki, boleh kalaupun mau, tapi kita cobanya negasi yang negasi ki ya, negasi R boleh gitu ya. Kita coba negasi yang ki, berarti P disjungsi ki ya. Nah, R disjungsi ki, negasi ki ya. Nah, ini kita kasih tanda kurung karena ini yang didahulukan ya. Nah, kita lihat hasil perhitungannya adalah P hasil operasinya ya, boleh ya. P konjungsi Q ini baru S ya, ini S, ini S, ini masih B ya, ini masih B, ini masih B, kemudian ini masih S, ini masih S, ini S, ini S. Nah, kita lihat yang selanjutnya ya. Dari hasil ini kira-kira mana yang akan menghasilkan S ya. Ini kan tidak boleh ketemu dengan B lagi. Nah, berarti bisa dengan Q ataupun bisa dengan ini. Kalau mau kita membalikan negasi yang ini, boleh sama saja ya kan. Ini kan B, ini B, berarti kita tinggal balikan aja. Berarti nah, jadi ada kemungkinan boleh dengan Q atau boleh dengan P. Kita coba deh, misalkan kita agak sedikit berbeda dengan jawaban yang ini ya, kita coba yang negasi yang P nya ya. Oke, kita tambahkan satu ini lagi ya, satu satu ini negasi P, nggak apa-apa lah di sini juga ya. Berarti ini S B Nah, kemudian kita lihat di sini hasil dari ini ya, kemudian dikonjungsikan dengan negasi P. Oke, konjungsi negasi P. Nah, kita kasih tanda kurung dulu ini bahwa ini tadi sudah kita operasikan ya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Dari sini ke S, TS ya, S ke SS, B ke SS, B ke SS, S ke SS, S. Nah, jadi kita punya dua jawaban, boleh yang ini ya, dengan Q juga sama kalau ininya duanya benar ya, dan ini juga bisa menggunakan negasi P. Jadi saya bilang tadi di awal bahwa sebuah karakteristik ya itu akan menghasilkan beberapa ekspresi logika ya, tidak hanya satu ya, seperti ini. Ini sangat mudah ya. Nah, gitu caranya. Saya pikir tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya kita akan mulai membahas bentuk normal. Nah, apa itu bentuk normal? Setelah kita tahu karakteristiknya ya, sekarang kita akan bahas bentuk normal itu sendiri.
Apa itu bentuk normal? Nah, pengertian bentuk normal, normal form adalah bentuk standar ekspresi logika yang hanya menggunakan perangkai dasar. Perangkai dasar di sini yaitu konjungsi, disjungsi, dan negasi. Dalam bentuk normal tidak boleh ada perangkai lain selain konjungsi, disjungsi, dan negasi. Maka apabila terdapat perangkai lain harus diubah menjadi perangkai dasar ya. Seperti ini misalkan implikasi. Ya, implikasi itu adalah BBS ya, BSS, SBB, SSB. Nah, dimana kalau implikasi adalah ketika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka akan menghasilkan salah. Berarti kita harus mencari kombinasi antara P konjungsi atau disjungsi Q, hasilnya harus BS BB. Nah, di sini kita jelaskan sudah ada ya bentuk contohnya. Nah, saya jabarkan. Kemudian kita lihat bahwa kalau yang namanya ini berarti ini kan banyak B-nya ya. Kalau kita lihat yang banyak B-nya adalah ada di sini. Nah, disjungsi ya, berarti kita akan menggunakan pola disjungsi ya karena banyak B-nya. Nah, cuman kita tinggal ngotak-ngatik mana yang harus dinegasikan, mana yang tidak. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita coba kalau PQ kan BSSSS ya. BBBS S-nya terakhir satu ya. Nah, kalau berarti kita akan bermain di yang lain. Misalkan negasi P disjungsi Q, SB, BSS, SBB, BSB. Nah, sama ya. Adakah yang lain, Pak? Misalkan ada pertanyaan ya. Boleh ada misalkan nah, negasi P dan Q ya. Kemudian ada lagi negasi Q misalkan ya. Oke, ini udah. Berarti yang pertamanya B, yang keduanya S, ataupun yang harus SS2 nana ya kalau misalkan ini ya. Kalaupun mau palingan paling ini ya hanya satu ya. Kalau ini mungkin hanya satu ya. Ada lagi nggak kira-kiranya? Kalau misalkan kita lihat ini mungkin tidak kita balikan, negasi P ini sudah ya. Kemudian Q BS, ini SB tidak ada ya. Berarti kalaupun mau ini hanya satu ya. Kebetulan ini hanya satu. Ini dengan ini yang ada yang sama ya, yang sama bentuknya itu dengan negasi P dan konjungsi disjungsi Q. Atau kalaupun mau ya tinggal dibalikan ya. Kalaupun mau ini hanya dibalikan saja. Kalaupun mau itu dimana Q disjungsi negasi P gitu. Kalaupun mau ini tetap akan sama hasilnya ya. Nah, seperti itu. Paling bentuk itu adalah bentuk normal. Jadi kita lihat telah di sebelah sininya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat. Nah, ada contoh. Carilah bentuk normal dari ekspresi logika P konjungsi Q implikasi P atau negasi P konjungsi Q disjungsi P atau ini. Nah, jadi ini adalah kita akan mencari bentuk ataupun bentuk normal ya. Berarti kita akan mencari karakteristik dari P konjungsi Q implikasi P adalah ini. Ini sudah saya jabarkan. Berarti kita akan mencari mana kombinasinya yang ini diganti tapi menghasilkan adalah B semua. Nah, seperti itu caranya. Nah, kalaupun kita meneliti, menelaah kembali, kita mengingat kembali ya, dimana kalau misalkan yang namanya untuk hasilnya B semua, itu berarti kita akan melihat ke daerah disjungsi ya. Kalau konjungsi kan banyak S-nya. Nah, kalau disjungsi itu banyak B-nya, berarti kita akan melihat ke wilayah disjungsi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat disjungsi misalkan ini harus B semua ya. Nah, B semua P ini ininya harus diubah. Ini harus diubah bahwa ketika didisjungsikan atau dikonjungsikan itu hasilnya apa. Berarti kan kalau ini saya pikir karena banyak berarti otomatis kita akan menggunakan konjungsi. Nah, misalkan seperti ini saya pindahkan dulu ya. Kalau misalnya ini secara mentahnya seperti ini ya, secara dasarnya.
Nah ini kan, nah kalau kita lihat kalau secara langsung bentuk seperti ini BB, SB, SS, SS, ada 2 yang S nya ya, tidak mungkin, berarti kan ini kurang ya. Nah berarti kita akan coba ganti apakah dengan negasi P ya, misalkan negasi P, kita coba dengan cara yang lain ya. Kita coba dulu dengan yang jangan yang ini, kita lihat jangan yang sudah ada. Kita lihat ke negasi P, BS B ya, bisa, ini juga bisa ternyata. Nah ini juga bisa ternyata, kita lihat ya. Ini kan ini dari sini ya, B, oh nggak bisa ya disjungsi ya, ini ke negasi negasi P ya, ke negasi P, oh nggak bisa ya, BS B SS S nggak bisa. Berarti kalaupun mau kita ke ini tetap ke sini nggak bisa, ini juga nggak bisa ya, ada S nya ini. Nah, ini ada yang kedua, kemudian ke sini ada yang kedua. Nah palingan ke P, disjungsi P. Nah kalau disjungsi P kayaknya bisa ya, BB B SB B SS, oh berarti ada masalah, nggak bisa juga. Nah kalau nggak bisa juga, tidak bisa juga, kita lihat yang sebelah sininya ya, misalkan P disjungsi Q. Nah ini dia, ini kan B SSS, otomatis kita ingin B semua kan. Kalau ingin B semua berarti kita buat sebuah negasi, buat sebuah negasinya dulu supaya ini B semua, karena ini S semua ya. Berarti kan kita tinggal tulis S, di sini B, di sini B, di sini B. Nah ini dibuat sebuah tanda negasi. Nah seperti ini, kebalikan ya, kebalikan dari ini. Nah kemudian kita sudah punya modal, kita tinggal mendisjungsikannya dengan P atau Q ya. P atau Q bisa ya, P atau Q, atau di sini karena P, oh berarti dengan P ya, maaf ini karena P dengan P lagi, maka kita akan mendisjungsikannya dengan P. Dengan P seperti ini. Kita lihat SB B BBB, kemudian BSB BSB. Nah seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya ya, hasil akhirnya ini sudah terbukti bahwa ini karakteristiknya 111, ini juga 111. Nah ini adalah bentuk cara menentukan dari bentuk normal ya. Kita lihat karakteristiknya, kalau banyak B-nya berarti otomatis kita menggunakan disjungsi, kalau banyak S-nya berarti menggunakan konjungsi ya. Itu barangkali seperti itu trik sederhananya. Nah kemudian Pak, ini kenapa bisa ini, Bapak Ibu semoga masih ingat di aljabar proporsi ada De Morgan ya. Jadi ini dengan ini akan sama hasilnya, min kali P min P. Ininya kan diubah juga jadi disjungsi. Nah katanya konjungsi jadi disjungsi, kalau ini disjungsi jadi konjungsi, seperti itu. Kemudian negasi kali Q, negasi Q. Nah itu adalah De Morgan di di aljabar proporsi yang kemarin kita bahas. Nah barangkali seperti itu. Nah, apabila teman-teman masih ada yang ragu, masih ada yang bingung, boleh ditanyakan langsung ya terkait materi pada pertemuan kali ini. Mungkin itu saja untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.